Jumpa dengan Kancah Budaya tentunya di acara Warta Warisan Kita Budaya. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan budaya. Budaya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman semua dalam acara Warta Warisan Budaya persembahan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Bersama saya Risti, Warta Warisan Budaya episode kali ini akan mengulas tentang salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau ngomongin Jawa Tengah kayaknya banyak banget ya peninggalan dan juga cagar budaya yang kayaknya sayang banget kalau untuk dilewatkan ya. Salah satunya adalah sebuah candi. Nah, sekarang saya sudah ada di Candi Merak, tepatnya ada di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten bersama seorang arkeolog. Ini dia Pak Andi. Halo Pak Andi, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Nah, ya. Oke, mumpung bersama dengan ahlinya nih teman-teman, saya akan mengulas tuntas tentang apa sih Candi Merak ini dan apa sih yang menarik dari Candi Merak ini. Boleh dong Pak Andi dijelaskan nih. Ini saya lihat-lihat nggak ada bentuk meraknya ya Pak ya. Kenapa dinamakan Candi Merak nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi terkait dengan Candi Merak, memang tidak ada satu hal yang mungkin bisa kita lihat secara langsung bentuknya dan sebagainya. Memang tidak menyerupai Merak, tidak. Tetapi kenapa disebut dengan Candi Merak? Ini cukup menarik sebenarnya. Kalau dalam banyak bacaan yang mungkin kita semua bisa membaca dari sumber-sumber tertulis, dari sumber-sumber media, konon memang dulu di sini banyak ditemukan burung merak. Oh, oke. Di sekitar sini berarti? Di sekitar sini dulu banyak burung merak. Itu yang biasa kita baca kalau kita mencoba mencari tahu sumber-sumber yang berhubungan dengan Candi Merak. Tetapi sebenarnya kalau secara ilmiah, secara data yang berhubungan dengan Candi Merak ini, sebetulnya kata merak ini bisa kita hubungkan atau kita kaitkan dengan satu data yang pernah ditemukan di Candi Merak ini, yang berhubungan dengan tokoh dewa yang kita kenal dengan nama Dewa Kartikeya. Nah, Kartikeya ini kebetulan dia itu punya kendaraan atau kita sebut sebagai wahana. Nah, wahananya itu adalah burung merak. Dan data yang berhubungan dengan Kartikeya itu kebetulan juga ada di sini, meskipun sekarang mungkin sudah tidak bisa kita saksikan ya, karena itu berdasarkan atas catatan-catatan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sejak zaman Belanda dulu. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan ada komponen batu candi di sini itu yang menggambarkan ada gambar kaki burung. Memang dari kaki burung itu tidak bisa kita lihat bentuk utuh burungnya karena hanya bagian dari kakinya. Tetapi kalau dari kaki burung itu kita bandingkan dengan penggambaran dari relief yang utuh, itu memiliki kemiripan sebenarnya. Nah, sehingga sebenarnya apakah dari adanya tokoh Kartikeya, kemudian ada relief dari kaki burung yang kemungkinan besar itu adalah burung merak, jika itu dikaitkan, maka ini tepat kalau disebut sebagai Candi Merak. Saya pernah baca mengenai sejarah Pak, kalau candi itu kebanyakan dibangun pada zaman Mataram kuno ya Pak ya. Nah, apakah Candi Merak ini juga dibangun di masa-masa tersebut? Lalu sebenarnya siapa Pak yang membangun Candi Merak ini kemudian difungsikan ini untuk apa? Kalau dari gaya arsitekturnya, kemudian juga dari arca-arcanya, kemungkinan bangunan ini juga tidak bisa terlepas dari candi-candi lain yang berada pada wilayah Jawa Tengah yang khususnya dari dekat Candi Merak ini. Kurang lebih mungkin dari sekitar abad ke-9-10 Masehi. Nah, kalau melihat dari
masa tersebut kita tentu akan mencari data prasasti yang menyebutkan tentang para penguasa atau para raja yang berkuasa pada periode tersebut. Nah, dari situ kita tinggal mencari saja kalau kurang lebih dari abad ke-9 sampai 10 Masehi, raja siapa yang berkuasa. Nah, kebetulan kalau kita lihat di prasasti itu kurang lebih itu dari era Rakai Kayuwangi, mungkin sebelum dari periode Balitung, setelah periode Raja atau Rakai Pikatan. Baik. Nah, kemudian untuk candi ini sendiri itu dalam periode itu dibangun kemudian difungsikan untuk apa, Pak, Candi Merak ini? Nah, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi diskusi tentang candi, fungsi candi itu memang sudah sejak lama sekali menjadi topik yang cukup ramai gitu ya. Ada persepsi dari terutama pada era-era masih banyak peneliti dari Belanda, waktu itu kita belum merdeka ya, tahun 20-an begitu, itu mengatakan bahwa candi itu makam, karena diduga itu di bawah candi itu ada semacam tempat untuk menyimpan abu jenazah dari tokoh yang memang berpengaruh pada waktu itu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, kemudian ada tokoh juga, seorang guru kita namanya Prof. Sukmono, beliau membuat satu tulisan tentang candi, fungsi dan pengertiannya. Nah, beliau ini mengatakan bahwa candi lebih tepat disebut sebagai tempat untuk pemujaan terhadap dewa agama tertentu, khususnya agama Hindu atau agama Buddha, karena candi di Indonesia kan kebanyakan sifatnya adalah candi Hindu dan candi Buddha. Nah, itu awalnya, sehingga sekarang kita lebih cenderung menganggap bahwa candi adalah memang bangunan untuk pemujaan. Nah, ini ditambah juga dengan kehadiran dewa-dewa yang biasa ditempatkan di candi-candi yang nanti juga bisa kita lihat di Candi Merak ini. Nah, dari sejarah yang Pak Adi jabarkan tadi, ini sangat menarik sekali Candi Merak ini ya, Pak. Namun mungkin boleh nih, Pak, kancah budaya sekalian nih diajak untuk jalan-jalan lihat ornamen-ornamen yang menarik, Pak, mungkin? Boleh, mari kita. Yuk, mari kancah budaya kita kelilingi Candi Merak bareng Pak Adi. Oke, wah, ada pintu juga ya, Pak, di sini. Oke, baik. Jadi untuk sisi arkeologis nih, Pak, yang menarik dari Candi Merak ini mungkin kancah budaya bisa dijelaskan mungkin, Pak? Ya, pertama kita melihat dari posisi pintu masuknya candi, itu yang pertama. Jadi Candi Merak ini kita melihat Candi Merak ini menghadap ke arah timur. Tetapi keunikan dari Candi Merak ini juga adalah dari sisi kelengkapan. Jadi meskipun Candi Merak, candi induknya ini candi yang ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan candi-candi lainnya, tapi dia punya kelengkapan yang cukup menarik, yaitu punya candi perwara. Kemudian di tempat kita masuk tadi itu juga ada semacam pintu gerbang, tapi tidak atau belum bisa direkonstruksi lengkap ya. Jadi kita masuk. Jadi kalau dia ada pintu gerbang, maka kemungkinan Candi Merak ini juga punya pagar keliling. Nah, sehingga akan lebih tepat kalau kita sebenarnya menyebut namanya kompleks Candi Merak, karena ada candi induk dengan 3 candi perwara dan juga ada pagar kelilingnya. Ini yang menarik lagi, Pak, ini saya dari tadi lihat ada tangga untuk ke dalam nih. Kira-kira ada isinya kah atau bagaimana, Pak? Tentu. Jadi candi kan adalah rumah arca. Jadi kalau kita menemukan candi, mestinya di dalam candi itu ada arca-arca yang ditempatkan. Nah, penempatan arca itu bisa di dalam bilik utama, kita menyebutnya sebagai garbagriha ya. Kemudian juga ada di dinding-dinding di luar bangunan candinya. Nah, Candi Merak ini karena sifat keagamanya adalah candi Hindu, maka kalau kita menyebut candi Hindu, mestinya di bagian ruang atau kita sebut bilik ya, bilik utama itu biasanya akan ditempatkan ada yoni berpasangan dengan lingga. Itu sebagai aspek simbol dari dewa Siwa dengan saktinya atau dengan pasangannya. Nah, kemudian di sekeliling candi, masih di dalam bagian tubuh candi istilahnya ya, ini ada arca-arca utama lainnya yang mengiringi dari lingga dan yoni itu. Nah, kelebihan dari Candi Merak ini, arcanya betul-betul arca yang benar-benar berwujud arca yang sepenuhnya. Karena ada arca yang sifatnya hanya relief,
ya artinya dia bukan arca yang seperti arca 3 dimensi. Nah, kalau Candi Merak ini tidak, di arcanya betul-betul mendekati arca 3 dimensi. Nanti bisa kita lihat. Oke, berarti bisa ditemenin untuk lihat-lihat arca yang ada di sini ya. Boleh. Baik, Kaca Budaya, kita bisa langsung keliling untuk melihat arca-arca bersama Pak Adi. Mari Pak. Ya. Ini salah satu arca juga ya Pak ya? Iya, jadi ada arca ini, jadi dipasang di pipi tangga, baik di sebelah selatan maupun di sebelah utara. Nah, ini ada kemungkinan kalau dari tokohnya yang berbentuk semacam raksasa dengan membawa gada ini adalah aspek melambangkan aspek dewa penjaga, ya, penjaga, karena ini semacam menjaga gerbang begitu. Kemudian ada juga ini tidak lengkap, tapi ini nampaknya adalah hiasan pohon kalpataru ya, pohon kayangan begitu, yang isinya melambangkan tentang kemakmuran. Wah, menarik sekali. Mungkin saya bisa diajak untuk lihat arca-arca dan ornamen lain mungkin Pak? Bisa, mari kita lihat. Yuk Kaca Budaya, kita keliling lagi di komponen dari Candi Merak ini bersama Pak Andi. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini adalah sebenarnya adalah relung atau bilik untuk arca. Jadi arca yang ada di sini harusnya ada. Oh, di sana itu ya Pak? Iya, harusnya menempati relung ini. Ya, ini relung ini betul-betul relung yang asli ya, bukan relung semu. Artinya dia betul-betul memang berbentuk relung atau ruangan. Nah, karena dia di sisi selatan, maka seharusnya di sini ada arca tokoh Agastya, Dewa Agastya. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Tapi dulunya harusnya ada. Konsepnya harusnya ada, tapi mungkin tidak ditemukan ketika mengingat ketika candi ini ditemukan pada tahun kurang lebih tahun 1925 itu tentunya berupa candi yang runtuh. Kita juga sering melihat ada penggambaran tokoh lainnya yang digambarkan dalam ukurannya biasanya lebih kecil, biasa mengapit di kiri kanan, kemudian juga ada tokoh berjenggot yang ada di atas ambang dari relung arca itu. Nah, ini biasanya merupakan dewa juga, tapi bukan dewa utama. Kita bisa menyebutnya sebagai dewa-dewa parinirwana. Kalau untuk bagian ini kan seperti ada jendela ya Pak ya, atau sebutannya itu jendela juga atau bagaimana Pak sebelah sini? Ya, jadi kalau untuk penyebutan mungkin yang baku mungkin tidak ada ya, tapi ini kalau kita bisa sebut semacam ada kalau yang di sana kita menyebutnya jendela ya, jendela. Kemudian yang di sini mungkin kalau jendela juga terlalu kecil, ya, jadi mungkin semacam kayak ada lubang angin begitu ya. Nah, ini mungkin kalau secara fungsi praktisnya kemungkinan akan berkaitan dengan fungsi di mana itu bisa menjadi pencahayaan ketika dulu di dalam ruang tengahnya atau pilutannya itu dilakukan upacara-upacara agama. Kemudian juga bisa berperan terkait dengan sirkulasi dari udara. Kemudian kalau dikaitkan dengan konsep bahwa candi ini adalah tempat untuk pemujaan dewa, dan jika kita kaitkan dengan kedudukan dari dewa-dewa dalam konsepsinya, maka bisa saja adanya lubang masuk ini juga berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep keagamaan. Oke, jadi kita tadi sudah mengulik informasi dari sebelah timur, kemudian sebelah selatan. Nah, kayaknya menarik juga kalau kita ulik juga dari sisi sebelah barat, itu ada arca lagi ya Pak ya? Betul. Jadi ada arca lagi, mungkin kita bisa kepoin juga nih untuk arca di sebelah barat itu seperti apa. Nah, teman-teman Kaca Budaya, kita ke sebelah barat dari Candi Merak ini bersama Pak Adi untuk lihat-lihat arca apa aja sih yang ada di sebelah barat. Mari Pak Adi. Ya, siap. Oke, jadi kita teman-teman Kaca Budaya, sekarang kita sedang ada di sisi barat dari Candi Merak ini nih. Sebelum Pak dijelasin, saya mau nebak untuk arca yang di sana itu arca Ganesha, bener bukan Pak? Betul sekali. Oke. Ya. Kalau arca Ganesha ini ditempatkan di barat dan dengan posisi seperti ini itu maknanya dan sejarahnya bagaimana Pak? Iya, jadi Ganesha ini adalah termasuk aspek dari Dewa Siwa juga, ya, anaknya dari Dewa Siwa juga, dan dia selalu ditempatkan bertolak belakang dengan pintu masuk candi. Karena ada satu mitos ya bahwa atau filosofi bahwa fungsi arca Ganesha ini adalah untuk
menghalangi atau menghilangkan mara bahaya. Oh, baik. Jadi selain ditempatkan kalau dia menjadi bagian satu candi, maka kadang kita juga menemukan bahwa arca Ganesha itu sering ditempatkan secara individual di tempat-tempat yang dianggap itu tempat yang berbahaya. Misalnya di pinggir sungai, di tepi jurang itu sering sekali kita temukan adanya arca Ganesha. Oke, jadi memang ditempatkan di sini untuk sebagai simbolisnya juga untuk menangkal mara bahaya. Begitu ya, karena dia dari belakang kan seperti itu. Jadi dia membelakangi pintu masuk. Nah, di sisi sebelah selatan tadi juga ada arca-arca penjaga atau pengiring. Di sini pun juga sama ya Pak ya? Iya. Apa tokohnya ini juga sama seperti yang di sisi selatan atau ini tokoh yang berbeda Pak? Tokohnya bisa berbeda antara sisi selatan, sisi barat, sisi timur, karena dia merupakan dewa-dewa pengiring. Jadi dewa-dewa kecil atau dewa-dewa parinirwana yang jumlahnya sangat banyak dalam mitologi kedewaan. Jadi dia bisa dipasangkan, artinya digunakan sebagai untuk mendampingi arca-arca dari dewa utama. Jadi memang fungsi untuk mendampingi dan juga mengiringi begitu. Nah, yang menarik nih Pak, saya beberapa kali berkunjung dengan ke candi-candi, dan ini atap dari Candi Merak ini cukup unik nih Pak, atau memang hanya feeling saya saja yang ini tuh unik sekali, atau memang ada sejarah kenapa atapnya berbentuk seperti ini atau bagaimana Pak? Kalau Candi Merak itu yang bisa kita amati uniknya adalah yang pertama, bagian atap ini memiliki 3 tingkat. Jadi kita melihat ada 3 tingkat itu, yang semakin ke atas semakin mengerucut ya, tapi itu terdiri dari 3 tingkat. Kemudian yang menarik, di setiap tingkatnya itu ada relung kecil, relung kecil yang berbentuk seperti kurung kurawal begitu. Nah, ini di dalamnya sangat dimungkinkan dulu ada arcanya. Relung yang diisi arca di tingkat yang 3 yang paling atas itu disebut-sebut sebagai arca Paramasiwa. Artinya itu adalah wujud dari Dewa Siwa juga, tapi ditempatkan sebagai bagian dari satu tatanan dari dewa yang disebut sebagai Nawasanga atau Nawa Dewata. Nah, sedangkan yang di bagian tingkat 2 dan 1 yang masih kosong itu juga diisi oleh arca-arca dari dewa-dewa lainnya, yang dia kalau tidak ada arca siwanya disebut sebagai Astadewata, tapi karena ini 3 tingkat maka ini lengkap disebut sebagai Nawasanga atau Nawa Dewata. Nah, arca-arca yang kita sebut Nawasanga atau Nawa Dewata, kemudian juga ada Astadewata, itu sebenarnya arca-arca dewa yang berhubungan dengan kedudukannya di arah mata angin. Nah, jumlah 8 arah mata angin diwakili oleh tingkatan atap yang tingkat nomor 1 dan tingkat nomor 2. Nah, itu isinya adalah dewa-dewa yang memiliki kedudukan arah mata angin. Jadi ada seperti ada dewa Brahma, ada dewa Agni, dewa Bayu, dewa Sangkara, dan lain-lainnya. Oke, menarik sekali. Wah, pantas kok, unik banget ya atap di Candi Merak ini. Oke, Kanca Budaya, kita sudah mengelilingi 3 tempat, ada di sisi timur, selatan, dan juga barat. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa keliling lagi di sisi utara, Pak. Boleh, Oke, mari. Kita lihat juga di sisi utara ada arca apa aja sih. Yuk, Kanca Budaya, ikutin terus bersama Pak Andi. Mari, Pak. Wah, yang menarik dari sisi utara itu juga ada arca, tapi kepalanya juga tidak utuh ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu arca tokoh siapa dan bagaimana Pak sejarahnya Pak? Ya, jadi kalau untuk di sisi utara dari semua candi yang bersifat Hindu itu kalau dia ada arcanya seperti Candi Merak ini, itu arcanya ada arca tokoh Durga. Kalau lengkap ada sapinya, kemudian ada penggambaran dia memegang kepala makhluk raksasa, maka disebut sebagai Durga Mahisa Sura Mardini. Jadi sini tokoh Durga yang dia mengalahkan Asura atau raksasa yang dia mewujud di dalam seekor nandi atau sapi. Saya tertarik dengan Candi Perwara, candi yang masih berupa reruntuhan di sana, mungkin boleh sambil dilihatin Pak. Mari.
Saya penasaran sekali nih Pak dengan candi kecil atau candi perwara ini. Ini kenapa masih berbentuk reruntuhan, atau dulu pernah dibangun tapi runtuh, atau memang belum ada pembugaran, atau bagaimana Pak? Ya, kemungkinan kalau pertanyaan apakah dulu pernah dibangun kemudian runtuh atau belum selesai dibangun, itu memang agak susah untuk dijawab. Tapi ada kemungkinan memang sudah dibangun kemudian mengalami keruntuhan bersama dengan juga candi utamanya, sehingga sekarang kondisinya memang masih belum dipugar atau belum dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, untuk melakukan pemugaran itu kan ada satu proses ya yang harus dilakukan dengan yang melalui proses yang cukup panjang. Jadi ada semacam kayak studi kelayakan, kemudian juga nanti melihat kecukupan jumlah komponen batu yang dia dianggap bisa mewakili setiap bagian dari candi perwara ini. Jika semua sudah bisa ditemukan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan namanya susunan percobaan atau susun percobaan. Itu untuk memprediksi kira-kira, oh candi ini nanti kalau kita kembalikan akan bisa utuh atau setidaknya mendekati utuh seperti itu. Nah, itu proses yang harus dilalui dalam suatu rangkaian yang kita sebut nanti menuju ke pemugaran. Karena kan wilayah Provinsi Jawa Tengah kan luas sekali, ada cukup banyak candi juga dalam kondisi yang mungkin hampir sama, sehingga mungkin ada skala-skala prioritas tertentu yang mungkin dilakukan oleh teman-teman di BPK 10, sehingga mungkin untuk saat ini di Candi Perwara Candi Merak ini belum dilakukan pemugaran ini. Oke, jadi memang masih dalam proses kemungkinan untuk dilakukan pemugaran begitu ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir saya yang paling penting Pak, nilai-nilai dari Candi Merak ini mungkin yang bisa teman-teman Kancah Budaya ambil dari sisi sejarah atau dari sisi aspek bangunannya itu apa Pak? Ya baik, nah kalau kita melihat Candi Merak, jelas dari nilai penting sejarah kita bisa melihat bagaimana nenek moyang kita yang berasal dari periode klasik atau kurang lebih dari abad ke-9-10 Masehi itu sekian ribu tahun yang lalu telah menguasai cara membangun sebuah bangunan keagamaan. Kemudian juga menunjukkan bahwa perjalanan sejarah bangsa kita melalui proses itu sebelum sampai pada kondisi yang ada saat ini, sehingga kita bisa melihatnya sebagai bukti sejarah perjalanan dari bangsa Indonesia, bahwa kita punya perjalanan sejarah yang sudah cukup panjang. Kemudian dari ilmu pengetahuan nilai penting Candi Merak tentunya yang paling dekat hubungannya dengan Candi Merak adalah ilmu arkeologi, kemudian ada ilmu sejarah, dan juga mungkin ada ilmu yang berhubungan dengan konstruksi atau teknik membangun bangunan batu. Nah, itu semua bisa dibuktikan, bisa dilihat, ya kita amati di Candi Merak. Jadi ini merupakan satu objek yang bisa kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran, ya, ilmu-ilmu arkeologi, sejarah, ilmu teknik, dan mungkin ilmu-ilmu lainnya ya. Kemudian juga nilai penting bagi agama. Jadi kalau nilai penting bagi agama, tentu ini bagi saudara kita yang menganut agama Hindu, ini juga bisa menjadi salah satu objek yang bisa dihubungkan dengan kegiatan keagamaan atau mungkin studi-studi tentang agama Hindu yang ada pada periode abad ke-9-10 Masehi di Indonesia misalnya. Kemudian ada pendidikan, sangat jelas sekali ini menjadi media pembelajaran dari generasi muda, terutama dari kalangan pelajar ya. Jadi mungkin bisa dijadikan tempat untuk diajak ke sini untuk belajar mengenal tentang candi dari aspek sejarahnya atau dari aspek-aspek yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting sebetulnya adalah nilai penting yang berhubungan dengan penguatan kepribadian bangsa. Ini sangat penting sekali dan menjadi garis atau tanda tebal ya, karena dia ditaruh di belakang. Jadi artinya dari semua nilai penting itu harusnya bisa kita kontekskan dalam kekinian. Jadi ini PR kita bersama. Setelah kita melihat nilai penting dari aspek sejarah dan sebagainya itu, mari kita bisa melihat kalau kita kontekskan Candi Merak itu dalam kondisi atau zaman sekarang, dia bisa apa yang bisa disumbangkan oleh Candi Merak ini kepada masyarakat ya, masyarakat di sekitarnya atau masyarakat pada umumnya. Jadi sebenarnya diharapkan dengan mengenal cagar budaya Candi Merak ini, kita bisa mengambil inspirasi sebenarnya, inspirasi dari nilai penting itu dari proses perenungan, sehingga kita bisa mengambil hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa yang pernah
lakukan oleh nenek moyang kita untuk kita terapkan pada zaman sekarang ini, sehingga dianggap itu akan lebih memperkuat kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar. Terima kasih sekali Pak Andi, nilai-nilai dan juga pengetahuan yang saya dapatkan setelah berkeliling Candi Merak ini sangat banyak sekali, dan masih banyak juga cagar budaya dan warisan-warisan yang harus saya kulik lagi. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Andi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk menjelaskan lagi nih tentang cagar-cagar budaya dan juga peninggalan di Indonesia. Begitu. Terima kasih Pak Andi. Saya bisa pamit undur diri. Ya, saya juga mohon pamit. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Kancah Budaya sudah menemani saya untuk menelisik semua aspek dari Candi Merak pada episode Warta Warisan Budaya kali ini. Ayo terus kenali budaya bangsa Indonesia agar kita semakin cinta dan juga bangga terhadap peninggalan budaya warisan Indonesia. Ayo kunjungi, lindungi, dan juga lestarikan budaya Indonesia. Sampai jumpa!